tingginya ada di sini kan. Kalau dikatakan PD-nya adalah linear tingkat N dengan koefisien konstan, maka syaratnya di sini apa? P0, P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya sampai Pn itu adalah merupakan konstanta. Nah, sekarang kalau yang disebut tidak homogen, maka syaratnya Qx-nya tidak boleh konstanta. Kita runut bareng-bareng ya. Kalau PD-nya dikatakan PD linear tingkat N, maka dalam kasus persamaan A ini, maka P0-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau PD-nya di sini adalah linear tingkat N dengan koefisien konstan, syaratnya apa? Maka P0, P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya sampai Pn adalah merupakan konstanta. PD kita adalah PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan. Karena di sini adalah tidak homogen, maka syaratnya Qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, Qx itu apa? Qx dalam persamaan A ini bisa merupakan fungsi X atau bisa juga merupakan konstanta. Saya ulangi lagi, Qx dalam persamaan A bisa merupakan apa tadi? Fungsi X atau bisa juga merupakan konstanta. Nah, kita masih ingat bentuk yang ada di dalam kurung ini, yang ada di dalam kurung yang saya blok warna biru muda ini, kemarin kan disebut dengan FD. Maka persamaan A itu bisa kita tulis menjadi FDY sama dengan Qx. Betul tidak ya? Karena yang ada di dalam kurung kemarin kan ini adalah FD. Masih ingat ya? Ini adalah FD, ini adalah FED. Ya. Sehingga persamaan A itu bisa ditulis seperti ini. FD-nya sama dengan Qx. Baik. Kalau kemarin materi kita adalah PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan. Maka yang kita cari sebenarnya istilahnya itu adalah YC. YC itu apa? YC adalah penyelesaian dari persamaan homogen atau persamaan tereduksi. Sekarang, padahal materi kita PD-nya adalah tidak homogen. Kalau kemarin PD-nya kita homogen, maka yang dicari adalah penyelesaian dari persamaan homogennya. Atau sekarang kita menyebutkannya dengan YC, atau penyelesaian dari persamaan tereduksi. Berhubung materi hari ini itu adalah PD linear tingkat N yang tidak homogen dengan koefisien konstan, mestinya penyelesaiannya berbeda. Bentuk penyelesaian dari PD yang tidak homogen itu adalah YC plus YP. Jadi bentuk dari penyelesaian PD linear tingkat N yang tidak homogen dengan koefisien konstan, apa tadi bentuk penyelesaiannya? Y sama dengan YC plus YP. Dalam kasus ini, Y itu apa? Kalau dilihat dari persamaan A, maka Y di sini adalah berubah tidak bebas. Kemudian berubah bebasnya apa dari persamaan A? Dari persamaan A, berubah bebasnya adalah X. Jadi untuk PD soal nomor A itu berubah bebasnya adalah X dan berubah tidak bebasnya adalah Y. Maka bentuk penyelesaiannya dari persamaan A itu adalah apa? Y sama dengan
YC plus YP. Y itu apa? YP, kok YP? Y itu apa? Gitu kan? Y adalah disebut dengan penyelesaian umum. Penyelesaian umum dari mana? Ya dari persamaan A atau persamaan B. Jadi Y itu merupakan penyelesaian umumnya dari persamaan A atau persamaan B. Kemudian YC. YC itu apa? YC adalah penyelesaian dari persamaan homogennya atau penyelesaian dari persamaan tereduksi. Kemudian YP. YP itu apa? YP itu adalah penyelesaian khusus. Kesimpulannya apa? Maka kalau kita punya PD linear tingkat N yang tidak homogen, maka kita wajib mencari YC dan YP. Saya ulangi lagi, kalau yang kita selesaikan PD-nya adalah tidak homogen, maka kita wajib mencari apa tadi? YC dan YP. YC adalah penyelesaian persamaan homogennya, YP adalah penyelesaian khususnya, Nah, sekarang bagaimana kalau mencari YC, mencari penyelesaian dari persamaan homogen? Anda sudah dianggap jago karena materi kita kemarin kan itu ya. Materi kita kemarin adalah PD homogen. Maka Anda sudah dianggap expert atau jago dalam mencari penyelesaian PD homogen atau mencari YC. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana ya cara mencari penyelesaian khusus atau mencari YP? Nah, untuk mencari YP, metode yang paling mudah untuk digunakan itu adalah metode kebalikan operator atau inverse operator. Saya ulangi lagi, metode yang paling mudah kita gunakan untuk mencari penyelesaian khususnya atau YP itu adalah metode kebalikan operator. Ingat, kemarin fungsi diferensial operator itu FD ya. Maka kalau kita mengatakan YP, maka jelas YP itu kalau kita menggunakan metode kebalikan operator, maka jelas YP itu adalah seper FD. Ya toh namanya aja diferensial operatornya dibalik sehingga menjadi seper FD. Sehingga bentuk YP-nya itu adalah ini. YP sama dengan seper FD kali QX. Masih ingat ya, FD itu apa? FD di sini adalah fungsi diferensial operator. QX-nya apa? QX-nya merupakan fungsi X atau konstanta. Oh ya. Nah, sekarang bagaimana ya cara mencari YP? Dengan menggunakan metode metode kebalikan operator. Baik, sekarang kita lihat di sini. Kalau kemarin kita masih ingat, ada yang masih ingat, FD kita kemarin apa? Waktu di materi PD homogen masih ingat ya, P0 dalam kurung P0 plus dalam kurung, masih ingat ya, dalam kurung P0 kali apa? D pangkat N plus apa kemarin? P1 kali D pangkat N-1 plus apa? P2 kali D pangkat N-2 plus P3 kali apa? D pangkat N-3 dan seterusnya. Sampai
PN min 2 kali D kuadrat plus apa lagi? PN min 1 kali D plus PN kurung tutup gitu aja, ya tidak. Nah sekarang bentuk itu akan kita rubah. Bentuk itu masih ingat ya kemarin saya tulis aja. Jadi bentuk fungsi diferensial operator kita kemarin, kalau PD-nya pakai ini loh ya, pakai bentuk kalau PD-nya pakai bentuk yang A tadi. Bentar ya. Nah, PD kita kan masih bentuk A ini ya. Ini. Maka FD ini adalah ini. Nggak perlu saya tulis ya. Nanti kelamaan. Nah, ini. Ini adalah FD kita. Nah. Jadi, FD kita bentuknya adalah seperti ini. Karena PD-nya itu adalah linear tingkat N, maka derivatif tertingginya atau turunan tertingginya adalah turunan ke N. Kan gitu. Nah, sekarang FD kita ini akan kita rubah. Ini yang saya kasih kotak warna merah itu adalah FD. FD-nya itu kita rubah bentuknya sekarang. FD-nya kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Ingat karena tadi kan bentuknya berpangkat ya. Maka sebagai contoh, misal kalau saya punya bentuk yang paling sederhana, FD kita itu sama dengan D kuadrat plus 3D plus 2. Maka bentuk ini bisa kita rubah ya menjadi apa? D plus 2 kali D plus 1. Nah, analog dengan bentuk ini, maka apa Pak Didi? Enggak apa-apa, Pak Didi ada itu. Bentar ya. Mengumpulkan ini juga ya? Di pendel telu Pak, ya. Mesti sampai. Jadi FD kita yang berbentuk tadi di persamaan A, itu akan kita rubah menjadi bentuk baru seperti ini. Dengan contoh ini ya, FD sama dengan D kuadrat plus 3D plus 2. Maka bentuk ini bisa kita rubah menjadi apa? D plus 2 kali D plus 1. Artinya, FD kita itu bisa kita rubah menjadi bentuk baru seperti bentuk ini, ya toh. Ini sudah saya ilustrasikan ya. Kalau kemarin kita tahu negatif 2 dan negatif 1 di sini merupakan apa? Masih ingat kemarin apa? Akar persamaan karakteristik. Masih ingat ya? Ini kan berarti kalau kita rubah, ini ada negatif 2, ini ada negatif 1. Negatif 2 dan negatif 1 di situ merupakan akar persamaan karakteristik. Betul ya? Pak Didi ini yang kekurangannya kemarin mohon ditanda tangan. Ini nggak tahu otak-otak ya? Yang kekurangan SKS. Jadi ini nanti tak minta hitung-hitungnya kekurangannya itu. Jadi kesimpulannya tadi FD kita masih ingat apa tadi? P0 kali D pangkat N plus apa tadi? Plus P1 kali D pangkat N-1 plus apa tadi? P2 kali D pangkat N-2. Ya tidak. Nah, berarti dilepas ya Pak Didi. Terus ada yang ini. Bentar ya, tak sambil bentar. Pak Didi.
tidak jadi itu. Tadi di kagungan 10.000. Ini nomor 17. Ya 190. Ono ra ya kuwi ya. Muga-muga ono ya, Pak. Pak Dedi itu ini KP enggak ada. Adanya adalah KP ini enggak ono, KP yang ono adalah nomor 5, nomor. Oh ini Pak Dedi nomor 5. Nomor 5. Tanda tangan nomor 17. 190 ya Pak Dedi. Oke. Berarti 1, 2. Jadi ini ya. Pas nggih. Alhamdulillah. Nah, tak sambil ya sampean berkah bendeliku. Wes. Ketiga. Mas, saiki iku nih file. Nih. So file. Ini rekomendasi pendidik. Di bendeli telu-telu Pak ya. Iya, telu-telu. Nah, tak weni iki. Laporan. Nah. Rencana. Nah. Ben ora aja. So, apa flash disk di? So file. Ini ya. Bentar ya. Itu berarti FD-nya bisa dirubah. FD-nya bisa dirubah. Ini semester 1. Kuliah semester 1. Kak, semester 1. Oh, semester 3 kan 20. Ya. Nah, jadi FD-nya yang tadi FD-nya yang tadi itu dirubah, ya toh. FD kita kan yang ini, itu dirubah dengan contoh yang seperti saya berikan ini. Maka bentuknya bisa kita rubah menjadi bentuk yang saya kotaki ini. Jadi ini tak bawa pulang ya? Nggih, nah wis telu. Pak Dedi yang mana? 2021 genap. Ini. Sak blondong kuwi ya. Kopi toh? Dari sini. Double. Kalau order akeh iki berarti. Iya, karena ada P1. Ada itu atau